jurnalistik. Ya. Tentunya nanti kita belajar juga nanti di sketsa tugas berikutnya lagi dengan gambar-gambar gedung ya dari eksteriornya. Ya. Kalau yang kemarin kita interior, kemarin kita mulai dengan gambar interior sebelum tekniknya kita ketahui, ya. Baru di minggu ke-9-nya adalah tekniknya. Nah ini kalau yang di minggu 10 ini kita mulai dari tekniknya dulu yang gambar eksterior. Ya. Nanti baru di minggu berikutnya kita lanjutkan dengan eksterior dengan berbagai model teknik presentasinya. Ya. Menggunakan cat air, spidol, ya, pensil warna dan sebagainya. Nah, dalam tugas yang sekarang ini ya, ini sebenarnya kamu bisa membuat ya layoutnya nanti. Ya. Ini akan hasilnya seperti ini hasilnya nanti. Nah, hasilnya itu akan terlihat seperti ini. Tapi tetap dalam penggambaran nanti ya di layout media kertas kalian tetap akan diperlihatkan atau ditunjukkan garis-garis bagian-bagian yang tidak terlihat. Ya, saya perbesar ya. Nah, dalam gambar ini apa? Kita tunjukkan permukaan bagian luar yang ini ya, permukaan bagian luar, supaya kalian lebih mudah menerima atau mencermati gambar ini secara dimensinya ya. Padahal ini sebenarnya penampakan seperti ini ada prosesnya. Nah, makanya ini kita tunjukkan proses seperti ini ya. Nanti dalam penggambaran kalian juga ada garis-garis bantunya, tetap ada ya, garis-garis bantu tipis seperti yang kemarin itu. Oke, kita mulai dari caranya ya untuk dalam menggambarkan objek ini ya. Kalian bisa lihat ada beberapa pembagian zona ya. Di sebelah kiri ini ada zona untuk kita menggambarkan modeling tampak sampingnya ya. Jadi istilahnya kalau secara data itu kita mempunyai data dulu ya, sebelum adanya perspektif ini ketemu, kita sebenarnya ada data tampak samping ya, yang di kiri ini. Makanya kan nanti yang perlu kalian harus pegang seterusnya, tampak itu adalah sesuatu bidang bangunan atau bidang objek secara tegak lurus ya, dilihatnya ya. Karena nanti kalian kalau sudah tingkat lanjut menggunakan aplikasi seperti SketchUp ya, terkadang menggambar tampak itu cuma dari layer bidang bagian muka langsung diambil atau di crop atau digunakan, sehingga tampak muka itu sebenarnya bukan tampak asli tegak lurus muka sebenarnya ya. Jadi sehingga ada bidang-bidang seperti kayak kita melihat perspektif dari depan tegak lurus gitu. Nah, padahal tampak itu tidak begitu ya. Tampak itu tegak lurus ya dari depan ya. Meskipun seperti dalam contoh soal ini ya, yang kalian ketahui ini adalah 6 meter ya, di bagian tampak sampingnya adalah 6 meter. Kita ngomongin tampak ini ya, ini 6 meter itu ya dari sisi yang di sini ya, ini tetap tegak lurus, belakang sana tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Jadi mata kita memandang itu ya seperti hanya kita memandang di sisi sini dan juga di sisi sini ya. Bukan berarti kita seperti kemarin perspektif interior ya, kita memandang dari sini nanti yang ini akan jauh, yang sini akan jauh juga gitu ya. Ya, enggak begitu ya. Tampak itu adalah sesuatu presisi tegak lurus ya, tampak itu. Demikian juga yang di zona di bagian kanan ya, ini ada tampak depan. Data tampak depan. Itu sama, tegak lurus juga ya. Dari gambar itu kita lihat secara tegak lurus. Ini dari tampak depan lebarnya adalah 3 meter ya. Lebarnya 3 meter benda ini. Kemudian dari samping juga 6 meter ya, berarti ini persegi panjang ya. Terus kemudian kita ketahui data tingginya ya, tinggi objek ya. Tinggi objek ini adalah 6 meter. 6 meter terbagi menjadi 2 bagian ya, 3 meter di bagian bawah ya, yang warna biru muda ini, dan 3 meter di bagian atas dengan warna biru lebih gelap ya. Ini supaya kita untuk memberikan asumsi ini ada suatu bentuk objek bidang dengan 2 lantai bangunan ya. Hanya kita satunya 3 meter ya, per lantainya. Nah kemudian setelah tampak depan ini kita buat layoutnya di sini ya, Yona untuk membuat tampak depannya skala 1:100 ya.
Atau kalau misalkan nanti mau tempatnya layoutnya mau diperbesar menjadi skala 1/50 juga bisa ya. Tapi mesti harus hati-hati pengambilan ininya, garis dasarnya ini, GD-nya ini ya. Terus demikian juga yang di bagian tampak samping juga datanya adalah lebarnya ya, atau dari depan ke belakang itu adalah 6 meter. Ya. Tingginya juga sama, sejajar, ya, tidak ada kemiringan. Ya. Karena kalau dalam tampak samping ini adalah bentuknya misalkan miring, ya, miring begini juga bisa juga dibuat miring begini. Ya, nanti gambar tampaknya gambar perspektifnya lebih miring lagi hasilnya. Ya. Jadi ini kebetulan kita buat lebih mudah dengan tampaknya datar ya dari depan sampai belakang ya. Kalau kita membuat koordinat itu bisa dikatakan dari ujung sini ya, AB misalkan ini AB ya. Ini bagian A-nya sampai ke D ya, itu juga panjangnya 6 meter ya, kalau A ke B-nya 3 meter. Oke, sampai di tampak depan dan tampak samping ada yang mau ditanyakan? Untuk layout tampak depan tampak samping. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sudah paham? Sudah, Pak. Paham, Pak. Nanti tinggal kalian perhatikan indikator-indikator ini ya. GD ini adalah garis dasar ya, yang perlu diingat. GD adalah garis dasar. Kemudian GH ya. GH ini adalah garis horizontal ya. Ini dengan ketinggian garis horizontalnya 1,5 meter ya. Nanti biasanya kalau dalam soal ya, ini perlu hati-hati, kemungkinan kita akan bisa pergunakan untuk UTS ya. Karena nanti UTS akan berlangsung secara paralel per kelas ya, tidak bergabung dengan kelas lain ya. Nah, perhatikan tinggi horizontalnya, garis horizontal ya, garis mata memandangnya ini 1,5 meter ya. Tentunya juga sama seperti yang kemarin di interior ya, tata ruang dalamnya atau perspektif satu titik mata ya. Ini garis horizontalnya bisa dibikin naik turun ya. Meskipun ini bangunannya 3 meter, misalkan garis horizontalnya mau di posisi 5 meter ya, itu juga bisa juga. Nanti akhirnya bangunan ini kita lihat seperti kita ada di bangunan di tempat lain atau di sebelahnya yang lebih ketinggiannya itu melebihi lantai 1 ya. Sehingga dia misalkan mau di mata garis horizontal mata pandangnya ini adalah 5 meter misalkan. Atau kalian misalkan mau coba mata memandangnya 10 meter ya di atas objek ya, itu juga bisa juga. Ini dalam soal horizontalnya adalah normal 1,5 meter. Kemudian ini adalah TO itu titik objek ya, titik objek pertama ya, ini titik objek kedua. Jadi objek ini bisa dikatakan seperti bidang bangunan dengan 2 lantai ya. Ya, satu masa bangunan tapi 2 lantai ya. Nah, terus kemudian yang perlu dipersiapkan setelah kamu tadi membuat layout untuk tampak depan sama tampak samping ya, dengan jarak renggang yang sedemikian ini, untuk membuat representasi perspektifnya ada di tengah sini ya. Karena perspektif ini nanti hasilnya ini ya didapatkan titik hilang 1 sama titik hilang 2 ya. Titik hilang 1 ada di kiri, titik hilang ada di kanan 2 ini. Ini tergantung nanti kalian boleh merubah sendiri ya. Misalkan tampak sampingnya ini mepet sekali di media kertas kalian yang paling kiri ya, misalkan di sini ya. Ini bisa jadi tempat untuk membuat perspektifnya supaya lebih luas ya, sehingga tampak sampingnya kamu tarik mepet sekali di tepi kiri boleh-boleh saja ya. Terus kemudian tampak depannya juga mepet di sebelah kanan juga boleh, sehingga bagian area tengah ini sangat kalian leluasa untuk menaruh titik hilang 1 sama titik hilang 2 ya. Yang mana titik hilang 1 dan titik hilang 2 ini adalah kebebasan kalian ya, kebebasan kalian untuk meletakkannya ya, meletakkannya ya. Mau ditaruh di agak sini ya, ini agak kesini lagi juga bisa ya. Jadi titik hilang ini semakin kita asumsinya ini semakin menghilang jauh ya, nanti hasilnya juga semakin terlihat objeknya seperti di kejauhan ya, seperti jauh. Tentunya ini untuk mencari ketinggiannya ini tinggi objek ini, kita ambil di posisi yang paling depan ya,
seperti singgungan kemarin yang di aksonometri, ya. Di bagian depan ini nanti menjadi penentu titik, ya, titik pandangnya, titik pandang awal, ya. Ini. Tingginya kita sebut tadi 6 meter. Ya. Ini titik yang garis ini didapatkan dari mana, ya? Titik yang depan ini dari mana? Titik hilang 1 sama titik hilang 2 itu dari mana? Ya. Itu kita buat layar untuk diproyeksikan, ya. Di sini ada garis ini, ya, garis vektor namanya, ya. Garis vektor, atau kita juga bisa sebut garis untuk membuat proyeksi, ya, membuat bias, ya. Nah, ini juga jaraknya tidak masalah, tidak mau bebas saja ini jaraknya dari titik yang garis vektor ini, ya, garis vektor ini yang melintas antara kiri sampai kanan ini jaraknya dengan bagian bidang atasnya objek ini bebas, mau ditaruh di jarak berapa silahkan. Tentunya yang mempengaruhi adalah di titik matanya, ya, titik mata ini. Titik mata ini akan berpengaruh pada hasil gambarnya. Ya. TM ini titik mata. Ya. TM ini bisa kamu geser ke kiri, kamu geser ke kanan, ya. Titik matanya ini. Nah, nanti dalam titik mata ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan ini nanti menjadi istilahnya titik arah menuju ke semua titik dalam objek, ya. Garis warna biru. Nah, taunya ini ke arah biru ini adalah menuju objek. Nah, objeknya harus kamu buat di sini. Ini tapak daripada objek, kakinya objek ini, ya. Kita ketahui itu dari tapak depan kan 3 meter lebarnya, ya. Ke belakangnya 6 meter. Nah, kita tinggal gambar di sini, ya. Kita tinggal gambar di sini dari arah singgungan, ya, singgungan garis vektor ke kanan itu 3 meter. Ini ada keterangannya, ya. Terus kemudian ini adalah siku tegak lurus ke sana, ya, antara ini, ya. Nanti bisa dikasih huruf juga bisa, koordinat, ya, A, B, C, D, ya, boleh. Ya. Sehingga misalkan ini A ke B itu 3 meter, ya. C ke D juga 3 meter, ya. Bentuknya sama ukurannya. Terus kemudian B ke C-nya adalah 6 meter, ya. A ke D-nya juga 6 meter. Ini harus tegak lurus, ya, bentuknya, karena objeknya ini bukan objek yang jajaran genjang, bukan objek yang bujur sangkar, tapi objeknya ini adalah persegi panjang, ya, 3 kali 6. Semua sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Nah, ini semua titik-titik, ya, semua titik-titiknya ini, ya, yang terluar, yang ada di bidang-bidang luar, yang terlihat, ya, ini kita sambungkan ke titik mata, ya. Titik mata ini kita arahkan ke semua koordinat, ya, tadi A, di sini B, dan sini D, ya. Sehingga semua garis-garis ini tadi, garis warna biru ini, ya, ini akan melintas, ya, atau crossing pada garis vektor, ya. Melintas di garis vektor ini, ya. Nah, setelah melintas garis vektor, nah, bagian-bagian yang tadi ada crossing tadi kita tarik tegak lurus ke bawah. Ya. Nah, ini kita harus bisa menggunakan 2 penggaris, ya. Karena ini tegak lurusnya ini didapatkan dari sesuatu yang dari vektor, ya, menjadi tegak lurus, ya, bawah. Ya, sama juga dengan yang di titik hilang 1 dan titik hilang 2, ya. Titik hilang 1 dan titik hilang 2, ya, ini semua berjarak dengan titik mata, ya. Jaraknya adalah 3 meter. Ya. Jarak mundurnya, ya, kita melihat objek ini, ya, kita mundur 3 meter, ya, mundur 3 meter, sehingga titik mata ini bisa kita letakkan di mana aja pada posisi 3 meter ini, ya. Ini garis-garis yang berjarak 3 meter tadi dari garis vektor, ya, TM ini, ya. Ini TM-nya bisa kita geser-geser, mau digeser di sini, mau digeser yang di sini, untuk mendapatkan hasil perspektif yang berbeda, ya. Kalian nanti dapat memindahkan ini, ya, tidak harus seperti yang dalam contoh ini. TM-nya bisa kalian tentukan sendiri, ya, untuk supaya mendapatkan bentuk-bentuk yang arah pandang yang berbeda, ya.
Bahkan sebenarnya tidak harus A yang di sini, bisa aja ini B, kamu mau taruh di sini juga bisa. Ya, arahnya nanti objek ini arahnya miring ke sini, ya, misalkan arahnya berlawanan dengan arah yang ini. Ya. Kalian untuk mendapatkan simulasi bentuk daripada hasilnya yang berbeda. Yang dalam penilaiannya nanti adalah prosesnya, yang kita lihat prosesnya di sini. Jadi garis-garis bantu tidak boleh dihilangkan. Kemudian hasil perspektifnya ini juga tidak boleh diarsir, tidak boleh diblok. Ya. Ini juga sebenarnya tidak boleh diwarna. Ini hanya untuk mencocokkan secara visual supaya kamu memudahkan untuk melihat ya perbedaan. Ini ada 2 lantai dan sebagainya. Ya. Tapi nanti ini gambarnya dengan pensil saja, tidak perlu diwarna. Ya. Tidak perlu diwarna. Ya. Supaya kenapa? Supaya kalau saat kamu nanti mengetahui hasilnya ini, ya, itu benar-benar tahu, paham bahwa ini dapatnya garis dari mana, ya garis dari mana dan sebagainya. Karena kalau sudah tertutup oleh warna, ya di blok-blok warna nanti saya nggak bisa melihat, nggak bisa mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Nah untuk hasil perspektifnya tinggal kamu blok yang garis-garis utama, ya pakai pensil garis utamanya. Nah yang bagian belakang tinggal di garis putus-putus, ya pakai pensil juga yang lebih runcing, yang putus-putus. Semua garis bantu tetap dipertahankan menggunakan pensil 2B yang kecil-kecil saja, yang runcing, ya, atau pakai pensil mekanik, ya, untuk membuat garis-garis ini. Semua garis nanti diberikan keterangan, ya, seperti ini adalah garis vektor, ya, ini titik pandang mata ini adalah garis pandang, ya, GP ini, ya, nanti tambah GP, ya, garis pandang. Yang di bawahnya adalah GH itu garis horizontal. Bawahnya lagi adalah GD garis dasar. Nah, ini adalah gambar objeknya. Ditambahin lagi nanti koordinat, ya, ABCD-nya. Seperti itu. Nanti tinggal bagian atasnya adalah ABCD absen. Nah, dari semua vektor tadi setelah kita turun ke bawah, nih, ya, kita turun ke bawah, biar crossing dengan garis ini. Nah, garis yang dasar dihubungkan juga, garis dasar. Garis horizontal juga dihubungkan juga dari kiri ke kanan. Ya. Terus daripada tinggi ini apa tinggi lantai 1, ya dibuat garis bantu juga untuk mendapatkan titik di sini, titik simbol di tengah. Sama garis tinggi daripada objek itu juga harus dibuat. Ya. Akhirnya kan ada crossing dengan tadi vektor-vektor daripada titik-titik dari objek yang kita persiapkan di sini. Ketemulah vektor-vektor tadi disambungkan, ya dihubungkan untuk mendapatkan penampakan bidang yang tidak terlihat yang di bagian belakang, ya. Seperti itu. Sehingga nanti hasilnya bisa berbeda-beda, ya, dari kalian, karena diperbolehkan untuk merubah posisinya ini, posisi objeknya mau miring ke kiri, miring kanan, ini untuk singgungan dengan garis vektor, ya. Terus titik matanya juga diperbolehkan geser ke kiri atau geser ke kanan, ya, untuk mendapatkan visual yang berbeda. Terus kemudian juga singgungan di depan ini tidak harus objek A, bisa aja misalkan objek B, ya, titik koordinat B-nya yang di sini. Terus kemudian kemiringannya ini juga kalian bisa atur sendiri miringnya ini, mau dibikin miring banget, ya, atau agak landai, ya. Supaya nanti dapat hasilnya juga mau diperlihatkan yang mana, yang bagian sini, ya, karena nanti bisa jadi kalau kalian menempatkan titik mata tertentu, bisa saja ini bidang perspektif yang 3 meter ini akan nampak lebih panjang daripada bidang yang 6 meter ini saat kita lihat. Caranya adalah itu dimiringkannya ke kanan, yang 3 meter ini lebih dominan landai, sedangkan yang 6 meter ini lebih terkesan hampir tegak lurus. Sehingga saat ketemu garis vektor, ya, penampang yang panjang ini akan terlihat lebih sempit atau lebih istilahnya lebih tidak melebar dibandingkan dengan yang 3 meter. Jadi 6 meternya ini malah kelihatan menyempit, ya, menyempit bidangnya dibanding dengan yang bidang 3 meter yang ke kanan. Kalau ini miringnya kalian bikin agak lebih tegak lurus lagi, miringnya hampir mau tegak lurus. Karena nanti proyeksinya di garis vektor ini yang menentukan, ya.
Yang menentukan sininya adalah garis vektor. Apanya ini istilahnya? Singgungan crossingnya di garis vektor. Untuk mendapatkan turunan gambar perspektif di sini. Ya. Jadi bukan yang dari sini terus turun ke bawah. Nanti jadinya tidak real, jadi akhirnya lebih panjang hasil perspektifnya kalau seperti itu. Kalau tidak kita gunakan garis vektor. Seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan untuk penjelasan penempatan objek dan hasil perspektifnya tadi? Silakan, ditanyakan. Pak, izin bertanya. Jadi pertama kita bikin dulu objeknya, habis itu baru kita tentuin perspektifnya kayak gimana ya Pak? Iya, semua harus kita sediakan dulu dari mulai pekerjaan tampak samping dan tampak depan. Makanya tadi kan saya awali penjelasannya dengan membuat zona penggambaran tampak samping sama tampak depan dulu. Ya, dengan skala yang sudah fix tadi ya 1:100, 1:50 ya. Terus kemudian baru kita persiapkan nih bidang-bidang yang tadi garis dasar, garis horizontal ya, titik titik tertinggi objek ya, yang kedua ini TO2, terus kemudian titik bagian lantai 2 untuk TO1 ini kita tarik dulu ya. Baru kita persiapkan nanti garis-garis vektor ya, garis titik mata berjarak berapa ya. Baru terakhirnya kita tempatkan mau di mana kita mau melihat objek ini ya. Apakah tapaknya ini kan ini garis dasar nih ya. Ini adalah tapaknya nih yang di bawahnya sini nih. Yang di bawahnya sini. Ya. Ini adalah garis dasarnya. Ya. Seperti itu. Ada yang lagi yang bertanyakan? Terima kasih Pak. Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Untuk garis bantu yang warnanya biru muda itu sebenarnya tarik garis horizontalnya tuh dari mana ya Pak? Saya masih bingung di situ. Yang ini? Iya, yang biru. Yang tegak lurus? Iya. Yang tegak, yang ke atas ini vertikal? Iya. Ini dari vektor. Ini. Boleh dijelasin lagi nggak Pak? Saya masih ya. Saya perbesar ya. Jadi dapatnya garis ini kan ya? Biru ini kan, biru muda ini kan? Iya Pak. Nah, ini itu adalah vektor atau namanya kita sebut proyeksi dari titik mata mandang kita ke objek ya. Makanya nanti di objek kamu kasih keterangan ya, di sini adalah A, ini adalah pojok, ini adalah B, ini C, ini D ya. Ini garis dasar ya. A, B, C, D ditulisin ya. Nanti tergantung kalian mau apa, saya perbolehkan kan, kalian mau B-nya yang bersinggungan dengan garis vektor boleh, B-nya atau D-nya ya. Ini akan lebih unik lagi kalau saya membuat pola ininya, pola tapak denahnya ini membuat bentuk letter U misalkan. Letter U yang seperti kemarin yang Aksono dicowak gitu ya. Ya. Nanti akan kamu cari sumber-sumber garisnya itu lebih banyak lagi. Nah ini sahabat lebih simpel dulu ya, lebih simpel ya. Persegi panjang A, B, C, D ya. Kamu bisa memainkan tadi ya, singgungannya bisa di B, bisa di C ya, tidak harus di A ya. Nah ini semua A, B, dan D kita tarik ke titik mata. Yang biru lebih tebal ini, yang biru lebih tua. Garis semua tarik ke titik mata. Setelah ditarik kan pasti akan crossing di garis vektor. Ya. Kalau yang singgungan ini sudah otomatis pas di garis vektor, tidak perlu kita ini apa itu buat, atau kita tidak perlu cari lagi sebenarnya. Tapi untuk memudahkan, karena nanti sebenarnya bisa saja ya, singgungan ini lebih mundur lagi juga bisa ya. Jadi objek ini terhadap garis vektor bisa mundur. Misalkan kita titik pandangnya itu, titik matanya kan ke objek 3 meter ini ya. Diketahui dalam soal misalkan 4 meter ya, 4 meter, tapi garis vektornya adalah 1 meter di depannya lagi ya. Sehingga objeknya itu adalah 1 meter di belakang garis vektor di sini. Ini 1 meter lagi di sini, singgungannya di mana bentuk objeknya. Itu juga bisa juga dalam soal ya. Makanya dalam latihan ini kita tarik semua garis ya. A, B, C, D tadi titiknya, tarik garis dengan ini warna biru yang lebih tua, crossing dengan garis vektor ya. Kita tandai di sini 1 ya, 2 dan 3 ya. Semua yang kita tanda tadi kita tarik tegak lurus ke bawah ya, menggunakan garis segitiga yang sudutnya itu 90 derajat ya, untuk mendapatkan garis tegak lurus ya. Nah, ini harus tegak lurus ke bawah untuk mendapatkan sisi-sisi di sini nih
Ya, sisi bidang D, sisi bidang A, ya, sisi bidang B, ya. Jadi ini setelah dari B ini kalau ditarik ke titik mata kan melintasi dengan garis vektor. Garis vektor ini untuk mencari penentuan bentuk di objek ini yang bidang B yang sebelah mana sih? Ini yang bidang B-nya, yang kita sebut bidang B. Ini didapatkan crossing dengan yang dari awal, dari titik A absen, ya. Ini tadi A, atasnya adalah A absen, kita tarik ke titik lenyap. Ya. Tarik ke titik lenyap kan akan ada crossing dengan yang tadi, yang garis biru ini ke bawah. Untuk menjadi puncaknya B absen. Ini kan tadi A absen, sini B absen. B absen. Karena ada crossing dengan yang biru tadi, ini menjadi B absen di gambar ini, perspektif ini. Ya. Demikian juga yang sini, yang D-nya, ya, yang D absen. Dari titik puncak depan turun ke bawah, crossinglah di sini. Jadi ini titik ininya apa? Titik daripada proyeksi dari vektor D tadi. Ya. Nah, ini akan kalau udah bisa paham ini, nanti kalau objek ini mau dirubah bentuknya, tinggal nyarinya sama caranya, ya. Ini tadi saya bilang di awal, objek ini ke belakangnya tidak lurus mendatar tapi miring, bisa saja di sini miring hasilnya. Ya. Meskipun perspektif itu dari depan ke belakang arah menjauh, karena ini objeknya dalam miring, ini juga akan hasilnya miring misalkan ke sini. Ya. Kalau objeknya ini miring ke sini. Gitu. Oke, ada yang tanya lagi dari itu penjelasan saya? Mana paham tadi ya penjelasan saya? Paham, Pak. Karena nanti kalau sudah kalian temukan apa itu per titik-titiknya sama dengan yang tadi apa itu kemarin satu titik hilang itu ya, kalau sudah ditemukan masing-masing koordinatnya akan ketemu gampang. Oke, ada yang nanya? Paham? Tadi yang barusan gabung-gabung juga sudah bisa ngikutin, ya. Yang tidak bisa mengikuti dari awal. Jadi penentuan gambar ini penilaiannya adalah prosesnya, jadi tidak boleh dihapus garis bantunya, ya. Terus kemudian menggunakan pensil semua, tidak boleh menggunakan warna, ya. Tidak diwarna, gambarnya juga tidak diwarna, tidak diblok warna, ya. Semua representasinya menggunakan pensil, ya, pensil biasa. Hanya dibuat dengan gelap terang, maksudnya dalam artian lebih gelap ditekan atau dengan pensil yang lebih ringan menggambarkannya supaya menjadi garis bantu, ya, karena tidak perlu dihapus. Itu ya. Baik, ada yang tanya lagi? Tidak ada ya. Berarti saya harapkan sudah bisa. Nah, nanti ini dalam file yang sudah saya share di WA group tadi, memang saya tunjukkan warna-warna seperti ini untuk mempermudah kalian untuk memahami saja bidang-bidangnya. Ternyata, oh ini bidang yang di sisi ini, ya. Ini adalah sisi tambah samping kiri, ya. Adanya warna kuning dan putih, kita cek di tambah sampingnya, ya. Ini adalah bidang di bagian tampak muka, ya, warna biru sama biru muda. Ya, ini adalah penampakan di bagian sini, ya. Nah, penampakan bagian sini, ya, misalkan kita AB adalah ini bidangnya, bidang AB, gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, langsung saja boleh mulai dikerjakan, ya. Silahkan nanti seperti biasanya kalau ada yang bertanya bisa melalui WA, ya, supaya bisa dengan mudah mengerjakannya, jadi langsung bisa dikumpulkan secepatnya, ya, tidak perlu harus nunggu minggu depan karena minggu depan kita sudah mulai musim UTS, ya. Dan bersiap-siap juga kalian ini ya apa itu mengulang atau memahami apa yang sudah pernah dikerjakan, terutama perspektif 1 titik hilang, ya, perspektif 2 titik hilang, sama aksonometri proyeksi, ya. Itu nanti kemungkinan salah satunya ada yang saya minta dikerjakan di UTS, ya. Jadi dalam UTS nanti saya akan berikan soal, ya, dan kalian mengerjakannya berbatas waktu, ya, dan harus segera dikumpulkan
dengan waktu tersebut. Jadi kemungkinan bisa proyeksi, bisa perspektif 1 titik hilang, bisa perspektif 2 titik hilang, ya, dengan ukuran yang bentuk yang berbeda, ya. Dan itu harus bisa aplikasi yang sudah pernah dikerjakan, ya. Karena tekniknya sama, ya, tinggal objeknya yang berbeda, tekniknya adalah sama. Jadi tiga-tiganya itu, ya, proyeksi aksono, perspektif 1 titik hilang, dan perspektif 2 titik hilang itu tolong dilihat-lihat lagi, ya, hasil pengerjaannya, cara-caranya nyarinya, prosesnya, ya. Ingat-ingat nanti akan ada salah satunya itu yang menjadi soal dalam UTS. Ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, ya. Pak, izin bertanya. Oh ya. Untuk jadwal UTS kita untuk mata kuliah Bapak hari apa ya, Pak? Saya belum cek ya. Kamu udah ngecek belum? Saya belum sempat cek. Saya barusan dapat informasi tadi di mata kuliah yang lain, mana yang mata kuliah ini saya belum cek. Untuk UTS itu ya Pak, perjanjian sesuai dengan dosen sama kelas kan Pak? Iya, jadi nanti saya kan gini, saya mesti cek dulu di di bagian ini ya, bagian ujian. Itu kan tanggal itu kan biasanya supaya tidak ada bentrok, ya. Sebenarnya supaya tidak ada bentrok dengan mata ujian kelas lain, ya. Karena saya ini kan untuk gambar hasil itu kan biasanya sampai dengan 3 jam, ya, untuk ininya pengerjaannya, ya. Meskipun dalam soal itu hanya 90 menit, ya. Karena ini ada mata kuliah studio, ya. Ini berdasarkan dengan yang yang tahun lalu, ya, kakak tingkat kalian di waktu di kelas 1 itu begitu. Jadi pelaksananya adalah 3 jam, ya. Tapi dalam soal memang tertulisnya 90 menit. Dalam artian nanti kalian saya berikan soal langsung mengerjakan, ya. Nanti terus kemudian seperti biasa di foto dikumpulkan lewat email, emailnya berbatas waktu. Nah, itu biasanya waktunya yang saya closing hanya 3 jam, ya. Berbeda dengan yang tugas mingguan. Kalau tugas mingguan kan saya kasih waktu sampai dengan 1 minggu, ya, untuk ngirim email ke saya, ya. Biasanya kan 1 minggu kemudian baru terakhir bisa mengumpulkan. Nah, kalau UTS ini nanti setelah soal saya sampaikan langsung kalian mulai mengerjakan, nanti saya kasih ininya, timingnya, durasinya, ya, jam berapa harus segera dikirim email ke saya, ya. Jadi pengerjaannya tidak bisa santai seperti waktu studio mingguan, ya. Kalian bisa mengerjakan besoknya enggak. Sekali nanti misalkan ujian sudah dimulai, ya, saya share soalnya, ya, kalian hanya butuh waktu 3 jam untuk menyelesaikan. Jadi makanya gini aja ya, sebelum saya nanti dapat informasi dari bagian penjadwalan, kalian bisa saling informasikan, ya. Nanti saya misalkan saya membuat jadwal hari hari Rabu besok, ya, Rabu depan. Ternyata kamu ada dosen lain yang menggunakan hari itu atau jam tersebut untuk ujian. Nah, kamu harus memberitahu saya, karena waktu yang kamu mengerjakan ini kan sebenarnya nggak boleh terganggu oleh ujian yang lain, ya kan? Karena mata kuliah studio, kamu butuh walaupun 90 menit, tapi sebenarnya saya kasih waktunya sampai 3 jam untuk mengerjakan, karena supaya bisa selesainya maksimal, gitu. Nah, itu yang perlu kita koordinasi, ya. Misalkan kalian ada yang sedang di perjalanan atau sedang di luar kota, kan bisa mengatur jadwal supaya tanggal sekian, jam sekian harus cari tempat dulu, ya, untuk mengerjakan ujiannya, ya. Itu misalkan sedang berbarengan dengan perjalanan, ya. Oke, paham ya semuanya? Ya Pak, paham Pak. Ya. Oke, kalau gitu baik. Nanti mungkin, ya, seandainya memang dimungkinkan, saya buka dulu dengan Jmeet, ya, di UTS itu, ya, supaya saya bisa ngecek kehadirannya, ya. Terus kemudian saya share soal, kemudian saya tutup Jmeet-nya, kalian ngerjakan, baru nanti dikirimnya melalui email, gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa lancar, ya. Itu biasanya nanti di tugas-tugas di UTS mata kuliah yang lain biasanya juga tergantung kesepakatan dengan si dosennya masing-masing, ya. Jadi kalian mungkin bisa berbeda, misalkan ada mata kuliah teori, UTS-nya bagaimana, ada yang mungkin hanya share soal di kelas, terus dikerjakan, dikirim ke student site-nya, gitu kan. Karena kalau yang di mata kuliah studio ini kan sebenarnya kan
ada produk yang tidak hanya sekedar mengisi isian isai ataupun pilihan ganda ya, tapi ada tugas menggambar yang harus dikerjakan. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan aturan dalam waktu ya. Karena kalau misalkan memang sudah tatap muka ya, ini UTS-nya gambar arsitektur itu juga begitu, ada misalnya ada isainya itu ada 5 soal ya. Nanti yang soal satunya lagi yang terakhir itu adalah soal menggambar. Nah, itu harus di dalam ruangan kelas ujian. Waktunya biasanya 90 menit itu sudah termasuk isai dan termasuk menggambar. Nah, itu yang kadang-kadang kalau mata kuliah studi ini kalau misalkan tatap muka, ujiannya yang UTS langsung di ruangan itu biasanya targetnya sangat sulit tercapai, terutama di gambarnya. Karena 90 menit itu kadang-kadang tidak bisa presisi untuk menggambar dan sebagainya. Makanya di kondisi sedang online ya, ini benar-benar bisa kerjasama antara kalian dengan dosen ya, untuk yang penting bisa tercapai hasil UTS-nya, waktu pun juga bisa kita ekstra sampai 3 jam ya. Karena kalau misalkan tatap muka, waktu itu kan yang menyediakan panitia ya, ruangan itu akan dipakai ruang ujian mata kuliah yang lain lagi, sehingga hanya 90 menit maksimal ya. Bedanya itu. Sedangkan kalau yang seperti online ini kan dalam soal nanti 90 menit, tapi penerimaan ya bisa langsung ke dosen, itu waktunya bisa 3 jam. Seperti itu. Mungkin akan sedikit agak lebih bisa, kalian bisa lebih baik mengerjakannya ya. Tentunya juga sebenarnya kalau di sisi ujian yang langsung itu, yang tatap muka ya, ujian langsung itu kan biasanya kan ada pengawasnya dari asisten dosen ya, yang mengawasi, terus kemudian supaya tertib, tidak mencontek dan sebagainya, tergantung karakter tergantung sifat ujiannya, apakah close book atau open book gitu ya. Tapi kalau dalam studio atau ya di arsitek ini tidak perlu kalian sebenarnya saling menyontek ya, karena gambar ini sudah bisa diselesaikan dengan secara personal, secara individu, asal pernah mengikutinya ya, pernah berlatih ya, pernah mengerjakan gitu kan, pasti bisa. Jadi saya yakin kalian nanti bisa semua melewati semuanya ya. Oke, tidak ada yang tanya lagi? Ada ya, cukup ya waktunya ya. Cukup, Pak. Maaf Pak, saya mau nanya bagian objek. Yang bagian objek tadi kan ada kemiringannya gitu ya Pak. Itu ada ketentuan kemiringan nggak Pak? Yang bagian kemiringan yang mana? Yang objek yang tadi, yang agak miring gitu. Oh, yang di atas tadi yang objek. Ya. Iya, Pak. Kemiringannya itu bebas, kalian boleh miringkan ke kanan, boleh miringkan ke kiri ya. Usahakan miringnya itu cukup bisa lebih miring dibandingkan agak tegak ya, karena supaya hasilnya objekmu itu lebih mudah dibaca. Karena kalau kamu nanti itu kemiringannya itu terlalu tegak ya, yang menaruh objek yang di atas itu kan ya, itu kalau kamu naruhnya terlalu tegak, nanti gambar kamu terlalu ramping ya. Oh iya Pak. Nah, jadi nanti akan sulit dibedakan mana yang sisi kiri yang tampak sampingnya panjang, mana yang sisi tampak depannya yang itu lebih pendek atau itu lebih sedikit ya kan. Tadi tampak depannya kan 3 meter, tampak sampingnya 6 meter. Menaruhnya objek itu sebenarnya kamu antara bebas-bebas, tapi bebasnya bebas kamu rencanakan gitu loh ya. Maksudnya gini, bebas yang kamu rencanakan itu supaya menunjukkan bahwa yang 6 meter itu juga lebih lebar ya dibandingkan yang 3 meter. Caranya gimana miringkan? Makanya dengan yang contoh yang tadi sudah saya sampaikan tadi, miringnya itu ke kiri tapi tidak terlalu tegak dan tidak terlalu miring banget ya gitu. Atau kalau misalkan kamu mau miringkan ke kanan ya, ke kanannya adalah yang bersinggungan itu yang B-nya, yang sudut B-nya yang dimiringkan, yang menjadi tumpuan di garis vektor itu yang B, supaya apa? Supaya waktu miring ke kanannya itu yang memanjang adalah B ke C-nya, itu yang lebih terlihat panjangnya. Oh baik Pak. Itu ya. Ya. Terima kasih Pak.
Oke, kalau ada lagi mungkin yang tanya? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau sudah ada cukup. Nanti boleh disambung lagi di WA Group ya, kalian dengan sungkan-sungkan untuk bertanya di WA Group. Tadi yang sudah saya share juga tadi materinya. Kalau ada yang belum jelas bisa di cropping, di share ke WA Group, ditanyakan ya, misalkan posisi kemiringan, posisi objek dan sebagainya. Ya, dari gambar yang tadi di materi saya tadi bisa kalian cropping, di share ke situ ya, ditanyakan bagian mana yang belum paham ya, apakah tadi posisi garis horizontal ya, garis dasar ya, dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ini baru ada yang masuk nih, Indra. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita setelah UTS nanti kalian sudah siap lagi ya, setelah UTS siap lagi untuk masuk ke GIMIT untuk pertemuan minggu ke-11 ya. Jadi sekarang fokus dulu ke mengerjakan yang tugas minggu ke-10 ini, terus kemudian persiapan untuk UTS ya. Jaga kesehatannya, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.